never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow. Apa yang kita tanam, itulah yang akan kita tuai. Halo cuy, apa kabar nih? Death Roulette 2023, sebuah film asal Meksiko yang akan mengisahkan sebuah misteri ketika sekumpulan orang terjebak di sebuah rumah. Entah mengapa mereka semua bisa di sana. Yang lebih membagongkannya cuy, mereka harus mengikuti sebuah permainan yang sangat menentukan antara hidup dan mati. Daripada penasaran, langsung aja yuk kita gaskan cuy filmnya. Lupe tiba-tiba terbangun dari tidurnya. Dengan tangan terikat, ia pun dibantu oleh seorang pria untuk melepaskan ikatannya. Ternyata bapak dan ibunya Lupe juga ada di sini. Mereka bersyukur masih selamat satu sama lain. Selain mereka bertiga, juga ada bapak-bapak yang tangannya juga terikat. Selain itu ada ibu-ibu yang mengenakan seragam pramugari. Dan yang terakhir adalah seorang kakek-kakek yang sudah tidak berdaya. Mereka semua tidak tahu mengapa bisa ada di tempat ini. Waktu-waktu berlalu, mereka pun saling berpikir keras mengapa bisa ada di sini. Apalagi mereka tidak mengenal satu sama lain. Nah, pria ini pun mencoba mencairkan suasana, menanyakan apakah ada yang ingat kenapa mereka ada di sini. Dimulai dari ibu-ibu ini. Dia seorang pramugari. Dia ingat saat dia mau terbang, tiba-tiba ada yang menculiknya. Begitu juga dengan bapak-bapak ini dan satu keluarga ini. Ya, pada intinya mereka diculik, diikat dan dimasukin ke bagasi mobil. Kok ngeri ya? Tapi dari semua ini yang paling mengerikan adalah kakek-kakek ini cuy. Bukan hanya diculik, tapi dia juga disiksa. Oke, akhirnya satu persatu pun saling memperkenalkan diri. Dimulai dari pria ini bernama Letnan Simon Acosta, seorang polisi junior. Lalu bapak ini bernama Esteban Fernandez, seorang pengusaha yang duitnya unlimited cuy. Dua wanita ini anak dan istrinya. Anaknya namanya Lupe, seorang pengacara, dan istrinya bernama Marta. Lalu bapak ini bernama Armando, seorang dokter bedah. Sedangkan ibu ini bernama Teresa, yaitu pramugari ya. Dan kakek ini bernama Jose. Kakek-kakek biasa yang hanya seorang pensiunan. Setelah mereka semua memperkenalkan diri, tiba-tiba sebuah suara keluar dari mesin, mengucapkan selamat datang kepada mereka dan mengharuskan mereka nih untuk mengikuti permainan. Sebuah permainan hidup dan mati. Ada 3 aturan sederhana dalam permainan ini cuy. Yang pertama, mereka semua harus memilih siapa yang akan mati. Yang kedua, orang yang dipilih harus setuju. Yang ketiga, tidak boleh ada yang mati secara sukarela. Jadi harus berdebat pokoknya nih cuy. Kok mengerikan ya? Biar makin tegang, tiba-tiba muncul nih sebuah waktu hitung mundur mempercepat mereka semua memilih siapa yang akan dikorbankan. Satu ruangan jadi tegang. Mereka berteriak, menangis, dan saling berpelukan. Esteban dan Marta menenangkan mereka semua. Mereka pikir bahwa ini tuh bisa diselesaikan dengan uang. Mereka punya banyak uang, jadi santai lah cuy. Tapi berbeda dengan Armando. Dia menganggap hal ini tuh hal serius. Mereka harus memilih satu orang buat dikorbankan. Dan di saat mereka adu debat, tiba-tiba nih kakek Jose yang sudah lemah mengorbankan dirinya sendiri cuy. Satu ruangan terdiam. Bukannya melarang, mereka semua malah bersyukur. Terima kasih kakek, itu kata mereka. Tapi Lupe yang seorang pengacara nggak setuju dengan pilihan mereka semua nih. Mereka semua tidak punya rasa manusiawi. Kok bisa-bisanya mengorbankan seorang nyawa gitu aja? Tapi kakek Jose sudah benar-benar pasrah. Dia pun mulai bercerita kalau selama ini dia hidup dengan rasa menyesal dan rasa bersalah. Namun saat kakek Jose mau cerita, tiba-tiba jeder, headshot, kakek Jose pun kembali ke lobi. Simon sampai kaget karena bener-bener di depan mukanya banget cuy. Di saat semuanya tegang, tiba-tiba pintu ruangan pun terbuka cuy. Mereka semua pun berjalan dengan rasa takut. Sampailah mereka di sebuah papan teka-teki silang. Ini adalah permainan selanjutnya.
Mereka harus mengisi setiap kolom yang ada untuk mendapatkan clue berikutnya. Oke, jadi Pak Armando yang membacakan, Simon yang berdiri di papan, dan disinilah mulai terungkap nih, sedikit demi sedikit fakta yang membagongkan. Seperti Teresa yang ternyata kecanduan narkoboy, Lupe yang memalsukan ijazahnya, dan Simon yang sempat salah menembak orang. Nggak sampai situ aja, juga terungkap kalau Marta ternyata mempunyai kakak. When? Dan Esteban ternyata punya selingkuhan cuy. Lu tahu siapa selingkuhannya? Sekretarisnya sendiri cuy. Coba itu. Nah setelah semua tersusun muncullah sebuah nama. Pablo Vega. Pablo Vega adalah seorang pembunuh berdarah dingin yang sangat licin. Simon sempat mengejarnya, tapi dia sangat bisa kabur. Berkali-kali mau ditangkap, Pablo Vega lalu bisa kabur. Pablo Vega ini bisa menyuap semua orang. Hakim, polisi, bahkan intelijen bisa dia suap. Nah, ternyata Simon ini pernah salah menembak orang. Yang dia kira itu Pablo Vega, ternyata itu istrinya Pablo Vega cuy. Dan si Pak Armando lah yang menjadi dokter bedah yang menangani istrinya Pablo cuy. Sedangkan Teresa lah yang menabrak istrinya Pablo. Jadi semua orang yang ada di ruangan ini tuh punya keterkaitan dengan Pablo Vega. Pablo Vega akan menuntut balas atas semua yang mereka lakukan pada dirinya dan keluarganya. Setelah Simon, Armando, Teresa mengakui keterkaitannya dengan Pablo Vega, sekarang giliran keluarganya Esteban yang terpojok untuk mengakui apa sih hubungan mereka dengan si Pablo Vega ini. Di luar nalar ternyata ibunya Pablo Vega dulu nih sempat kerja di keluarga mereka jadi pembantu. Ibunya Pablo Vega jadi pembantu mereka dan tiba-tiba belendung. Gak tahu siapa yang bikin belendung, tapi karena ibunya Pablo belendung, dia pun diusirlah dari rumah mereka. Jadi lengkap sudah ya semuanya terlibat dengan Pablo Vega. Tiba-tiba pintu pun kembali terbuka. Ruangan baru terbuka, mereka lanjut lagi. Mencari petunjuk dan mencari clue demi clue. Mereka semua berpencar mencari apa sih yang dimau si Pablo Vega ini cuy. Lupe nggak sengaja mendengar Teresa khawatir dengan anaknya. Anak Teresa ini masih kecil dan dia ingin kuliah sampai sarjana. Lupe pun mendengar ucapan Teresa ini memberitahu ibunya kalau Teresa kayaknya bisa nih digocek. Singkat cerita, Armando menemukan fotonya Marta dan Esteban. Di foto itu mereka berdua sedang liburan ke Paris bersama dengan kakaknya Marta yang bernama Ofelia. Nah, mereka semua pun jadi penasaran dengan rahasia apa sih yang terjadi di antara mereka. Karena terpojok, Marta pun mau gak mau menceritakannya cuy. Jadi kakaknya Marta ini mengidap kelainan mental. Di luar nalar, kakaknya Marta ini dianggap mempermalukan keluarganya. Ya secara anak orang kaya cuy. Makanya si Marta dikirim ke rumah sakit jiwa. Ini parah banget sih cuy. Di sana Ofelia menjalani terapi. Namun naas karena wajah cantiknya kakaknya Marta ini nih si Ofelia malah diperkaos oleh orang tak dikenal. Ia pun belendung. Kakaknya Marta pun bertekad untuk merawat kandungannya sampai brojol. Nah setelah brojol bayi itu selamat sama si Marta, bayi itu malah dikasih gitu aja cuy sama si perawat. Marta gak mau merawat bayi kakaknya itu cuy. Marta tidak sudi dan Marta gak mau merawat bayi itu. Semua orang nih tentu kecewa dan merasa ngeri dengan sifat yang Marta miliki. We're all locked up here today. Sungguh keji dan kejam sekali. Marta kok berani dan setega itu melakukan hal itu ke seorang bayi cuy. Nah ngomong-ngomong si bayi itulah yang kemudian hari menjadi Pablo Vega. Jadi Pablo Vega adalah anak dari kakaknya Marta alias keponakannya Marta. Oke? Jadi ceritanya Marta di awal tadi yang dia bilang ibunya Pablo Vega jadi pembantunya dan tiba-tiba belendung, itu adalah kebohongan. Yang sebenarnya ibunya Pablo Vega adalah kakaknya Marta yang bernama Ofelia yang dimasukin ke rumah sakit jiwa cuy. Oke ya. Situasi pun kembali menegang. Mereka mulai melancarkan negosiasi siapa yang akan mereka korbankan. Esteban mulai merayu Teresa dengan uang yang ia miliki. Jika Teresa bersedia mati, maka anaknya akan dijamin bisa kuliah sampai sukses. Bahkan setelah lulus, anaknya akan dijamin bekerja di perusahaannya Esteban.
Teresa yang hanya orang miskin pun mulai tergocek dengan ini semua cuy. Tapi yang terjadi, Either you die. Teresa menolak tawarannya Esteban. Lebih baik hidup miskin dan susah daripada harus membuat kesepakatan dengan mereka. Ya udah, karena nggak ada titik terang, tiba-tiba Simon angkat tangan dan memilih Esteban cuy. Armando dan Teresa ikutan memilih Esteban. Marta nggak terima, dia malah menyerahkan dirinya saja yang jadi selanjutnya. Ya udah, Simon, Armando, Teresa pun menuruti saja. Marta pun sudah bersiap-siap dan juga minta maaf atas semua dosa yang telah ia lakukan selama ini. Namun yang terjadi, justru pintu malah terbuka. Tidak ada headshot cuy. Mereka malah diarahkan ke ruangan lain, yaitu ruangan makan. Random banget cuy. Mereka malah dikasih sebuah hidangan. Ya udah, mereka mah nggak nolak ya. Di meja ini tuh udah tertulis nama-nama mereka. Jadi mereka pun duduk sesuai dengan nama masing-masing. Walaupun terhidang makanan enak ini, tapi mereka semua nggak pada makan. Pada diem-diem aja cuy. Cuma si Armando sama Simon yang makan dengan sangat lahap. Nggak peduli mau apa yang terjadi nanti, yang penting makan dulu yang kenyang. Di sela-sela mereka makan, mereka pun merenungi nasib kakek Jose yang harus tewas di awal tadi. Nah, Simon pun menjelaskan kakek itu kan pensiunan. Nah, di game teka-teki silang tadi, si kakek itu harus diganti dengan huruf V. Nah, hal itu mengubah maknanya, yang berarti kakek itulah yang memperkaos kakaknya Marta cuy. Makanya si kakek tadi benar-benar dibuat menderita sebelum diculik ke rumah ini. Tapi ya udahlah, semua udah berlalu. Mereka pun lanjut makan. Namun tiba-tiba Armando menemukan sebuah pisau di dalam dada ayam. Saat Armando memegang pisau ini, waktu pun kembali berdetak. Yang berarti Armando harus melanjutkan permainan. Nah, karena sebelumnya Marta lah yang dipilih, Armando langsung menyerang Marta. Namun Esteban sebagai suami idaman langsung mencegah Armando. Baku hantam pun terjadi nih antara Armando dan Esteban. Mereka sampai guling-guling. Dan sayangnya Armando lah yang harus mengakui keunggulan Esteban. Armando udah pasrah. Ya udahlah, gua aja deh yang dikorbankan. Nah, untuk menyelesaikannya, Esteban pun mengambil pisau dan tepat di jantungnya Armando. Armando pun pergi menyusul kakek Jose tadi cuy. Dengan meninggalnya Armando, waktu pun terhenti dan pintu terbuka. Mereka pun bergegas untuk pergi ke ruangan berikutnya. Ternyata ruangan ini menuju mereka ke sebuah labirin. Labirin yang sangat luas. Mereka pun bersama-sama menyusuri setiap kelok dari labirin ini cuy. Sampailah mereka terpisah. Dan tiba-tiba sang Algojo pun menampakkan dirinya. Ada dua orang yang memegang senapan cuy. Mereka pun jadi berpencar. Teresa yang mulai kebingungan, rasa candunya pun kembali muncul. Ia membutuhkan obatnya. Untungnya dia bisa sembunyi saat Algojo mengejarnya. Di sisi lain, keluarganya Esteban pun dikejar sama Algojo ini. Dengan sangat santuy, ia berjalan mengikuti keluarganya Esteban. Untungnya mereka bisa ngumpet. Dan Lupe menemukan jalan pintas cuy. Begitu juga dengan Teresa yang berhasil menemukan jalan keluar. Ia pun berlari sekencang-kencangnya. Namun tiba-tiba sebuah truk menabraknya. Dan inilah plot twistnya cuy. Simon adalah Pablo Vega. Selama ini dia menyamar dan masuk ke dalam permainan. Semua ini Simonlah yang mengatur. Simon atau Pablo Vega ini nuntut bales atas apa yang terjadi pada hidupnya. Teresa pun wassalam. Di sisi lain, keluarga Esteban berhasil kabur, berenang ke kapal yang udah disiapin. Pablo Vega pun tiba-tiba muncul untuk ikut bergabung. Karena mereka belum tahu nih, mereka pun menolong Pablo Vega ini cuy. Sampailah Pablo Vega membuka jaketnya dan menunjukkan tanda lahir di lengannya. Tanda lahir inilah yang si Marta udah hafal bener. Kalau dia adalah keponakannya. Mereka udah paham kalau ini Pablo Vega. Di sini juga terungkap kenyataan yang sangat membagongkan. Lupe bersekongkol cuy sama si Pablo Vega. Lupe juga ingin menuntut balas sama bapaknya sendiri yang udah weleo-weleo dengannya sedari kecil. Lupe cuma bisa pasrah. Dia nggak punya siapa-siapa untuk mengadu.
Bener-bener lu Esteban. Makanya Lupe pun kerjasama dengan Pablo untuk merencanakan ini semua. Akhirnya Esteban pun pergi menyusul kakek Jose, Armando, dan juga Teresa. Sedangkan Marta harus menjalani apa yang kakaknya rasakan, menghabiskan sisa hidupnya di rumah sakit jiwa. Film pun berakhir dengan Pablo dan Lupe yang hidup bahagia bersama cuy. Film yang sangat plot twist sekali ya. Jujur ya, gue sih nggak mengira kalau Simon adalah Pablo Viga. Pura-pura masuk dalam permainan sendiri. Apalagi saat Lupe ternyata juga bersekongkol dengan Pablo Vega juga. Ini tuh film yang bener-bener sangat membagongkan banget ya. Yaitulah alur cerita film kali ini. Di film kali ini kita bisa mendapatkan makna positif bahwa karma itu ada cuy. Apa yang kita tanam itulah yang kita tuai. Esteban sama Marta akhirnya mendapatkan balasan yang telah ia lakukan. Mereka berdua kan selalu melihat sesuatu hanya dari uang aja. Mereka aja tidak mau gitu loh mengakui kakaknya yang mempunyai kelainan mental. Ini parah banget sih. Ya pada intinya, oke, makasih yang udah nonton. Gua cabut dan dadah.